Hari ini untuk apa? Seminar hasil ini yang hubungannya sama PKPT atau penelitian kerjasama terapan perguruan tinggi. Ini dengan judul pengaruh treatment dan aging pada aluminium, panduan terhadap sifat mekanik dan konstruktur. Ini untuk tim pelaksananya, saya sendiri Yusuf Nur Rahmat, terus anggotanya Tatito, dan anggota ketiga Pak Emin, dan untuk mitranya ini Pak Imam Basori dari Politeknik Negeri Jakarta. Ini untuk latar belakang, ini biasanya untuk apa? Aluminium, ini aluminium alloy yang 6061 ini biasanya banyak yang dipakai untuk apa? Untuk perlengkapan rumah tangga, terus di otomotif, konstruksi pesawat terbang dan sebagainya. Terutama di bagian aluminium biasanya banyak yang digunakan ke arah ke apa? Piston dan sebagainya. Terus ini aluminium adalah logam bukan besi yang pemakaiannya paling banyak di dunia. Ini biasanya di mana pemakaiannya sekitar 24 juta ton per tahun. Ini untuk aluminium dengan densitas 2,7 gram per cm kubik. Dengan sedikit sepertiga dari densitas baja 8,83 gram per cm kubik, tembaga 8,93 gram cm kubik, dan kuningan 8,53 gram cm kubik. Ini. Nanti untuk proses pengujiannya ini nanti kita jelaskan di belakang. Nanti untuk proses heat treatment, pelakuan panas, pakai apa? Pakai tungku. Nanti proses apa? Quenching. Nanti kita menggunakan ada apa? Air, oli, dan udara. Ini untuk tujuannya untuk mengetahui pengaruh dari pelakuan panas atau T6 terhadap nilai kekerasan pada aluminium alloy 6061. Terus untuk mengetahui pengaruh media pendingin atau quenching, ini nanti oli SAE 20W50 terhadap nilai kekerasan pada aluminium alloy 6061. Terus untuk mengetahui pengaruh dari proses aging dengan suhu 160 derajat Celcius terhadap aluminium alloy 6061. Ini. Berikutnya, nanti untuk tahapan kegiatan atau metode pelaksanaannya, nanti ada pertama mulai nanti pembuatan spesimen, pembelian dan sebagainya. Nanti untuk proses normalizing dengan temperatur 530 derajat Celcius dengan lama waktu 4 jam. Ini untuk apa? Menetralkan atau mengkondisikan awan. Terus pengujian komposisi spesimen. Terus proses hardening dengan temperatur 530 derajat Celcius dengan lama waktu 5 jam. Selanjutnya dengan proses quenching air dan oli. Proses aging dengan temperatur 80 derajat Celcius dengan lama waktu 18 jam. Nanti ya, di sini kita akan habis apa? Melakukan proses heat treatment dan sebagainya. Nanti kita akan menguji untuk uji mikrostruktur, uji kekerasan, uji tarik, dan uji impact. Nanti kita mendapatkan hasil, nanti akan hasil tersebut akan dianalisa, nanti dan apa? Dilakukan pembahasan dan sebagainya. Nanti kesimpulan dan selesai. Berikutnya untuk metode. Yang pertama, penelitian ini menguji material dengan proses pemanasan yang telah ditentukan dengan material aluminium 6001 dengan jumlah 63 spesimen. Terus yang kedua, pembuatan spesimen dan pengujian komposisi untuk mengetahui spesifikasi kandungan material. Terus yang ketiga, proses hardening ini dilakukan pemanasan dengan temperatur 530 derajat Celcius dengan lama waktu 5 jam dan proses quenching dengan media air dan oli. Terus yang keempat, proses aging dilakukan pada temperatur 160 derajat Celcius dan ditahan selama 18 jam. Nanti ini melakukan perkembangan terhadap uji pada material. Terus yang kedua, melakukan perbaikan pada proses pengujian terhadap waktu dan proses dengan perbandingan lebih detail. Ini untuk apa? Susunan komposisi dari aluminium alloy 6061. Nanti hasil uji Vickers ini rata-rata base material ini untuk 54,31 dan untuk rata-rata quenching 64,55 dan untuk rata-rata artificial aging ini 96,69. Berikutnya untuk kenaikan spesimen quenching ini 19% dan kenaikan untuk spesimen aging itu 75%. Ini untuk kenaikan spesimen quenching ini 19%, dalam ini untuk kenaikan spesimen artificial aging 81%.
Ini didapat dengan persentase tertinggi pada spesimen artificial aging dengan persentase kenaikan mencapai 80% dibandingkan dengan spesimen kucing hanya mencapai 19%. Ini untuk perbandingan untuk tegangan, ini untuk base material 95,369 dan untuk apa yang quenching 234,097 dan untuk artificial aging 304,021. Ini untuk kenaikan quenching dan kenaikan artificial aging presentasinya 145% dan untuk kenaikan artificial aging ini 219%. Kesimpulannya, heat treatment atau T6 pada tahap artificial aging mampu meningkatkan struktur material secara signifikan. Pada hasil pengujian diperoleh material uji kekerasan Vickers tinggi dengan nilai rata-rata 96,69 VHN dengan persentase 81% dan pada pengujian tarik tegangan rata-rata tertinggi diperoleh sebesar 304,01 MPa dengan persentase 219%. Terus yang kedua, proses perbandingan quenching pada spesimen uji dengan menggunakan Meteolis SAE 20W50 dinilai kurang efektif untuk meningkatkan kekerasan spesimen aluminium alloy 6061 dikarenakan oli memiliki viskositas yang lebih besar dibandingkan dengan air. Pada pengujian uji impact, sudut berpengaruh akan hantaman ke spesimen uji. Dengan adanya heat treatment T6 pada spesimen uji, maka peningkatan sifat kertas terjadi pada proses artificial aging dan tingkatan bulatan paling baik didapat pada spesimen base material. Ini untuk sertifikat seminar, kami sudah melakukan keluaran ini untuk seminar di internasional ASEC 2021, ini 18 Agustus 2021. Ini untuk jurnalnya. Oke. Ini untuk hasil presentasi dari saya untuk untuk penelitian PKPT. Oke, Mbak Ica. Ya, Bapak, terima kasih. Ya. Pengabdian saya ini untuk judul dengan rancang bangun alat pengering kulit ikan pada usaha pengolahan kulit ikan menjadi kerupuk kulit ikan di Kabupaten Indramayu. Ini nanti tim penyusunnya Yusuf Nur Rahmat, terus Tito, dan Pak Badrus. Ini latar belakang. Dan di sini Indramayu biasanya kan di daerah dekat laut atau wilayah laut. Jadi banyak untuk sistem pengelolaan ikan dan sebagainya atau dikelola menjadi media atau macam-macam makanan. Ini banyak yang dihasilkan dari Indramayu sendiri. Terus ini kita untuk pengabdiannya, kita untuk proses listrik dan sebagainya ini menggunakan sistem solar cell. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara membuat mesin pengering kulit ikan sistem solar cell yang maksimal. Yang kedua, mengetahui beberapa lama mesin pengering kulit ikan dalam menghasilkan panas. Yang ketiga, mengetahui berapa lama proses pengeringan pada mesin pengering kulit ikan sistem solar cell. Ini tahapan kegiatannya, metode pelaksanaan, nanti ada mulai diskusi desain, nanti ada pembelian bahan dan alat, terus pembuatan, finishing, dan assembly mesin, nanti pengecekan kinerja mesin dan pengujian fungsi mesin, nanti hasil dan analisis, nanti penulisan laporan dan selesai. Ini untuk pengujian mesin pengering ikan dengan menggunakan sistem solar cell dilakukan dengan dua pengujian, diantaranya adalah pengujian kinerja mesin dan pengujian produk. Terus hasil yang didapat dari pengujian kinerja mesin pengering kulit ikan menggunakan sistem solar cell ini adalah mesin dapat menyalakan lampu dengan 30 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Jika baterai terisi penuh dan lampu dinyalakan pada semua slot. Ini. Kita menggunakan lampu pijar. Ini karena lampu pijar untuk panasnya tinggi dibandingkan lampu LED dan sebagainya. Terus pengujian produk. Pengujian yang dilakukan kali ini adalah pengujian beberapa kering kulit ikan untuk mengetahui seberapa kering kulit ikan yang didapat dengan waktu selama 20 menit oleh mesin yang dibuat dengan cara ikan diletakkan pada tatakan mesin. Pada awalnya kadar air dalam kulit ikan dalam kondisi basah ialah 90%. Setelah diuji keluar hasil yang didapat pengujian pengering kulit ikan
dengan menggunakan sistem solar cell didapatkan data kondisi atau skenario pengujian, yaitu menggunakan matahari dan menggunakan mesin pengering kulit ikan itu sendiri. Ini untuk apa? Kadar air sebelum proses pengeringan. Ini untuk apa? Kadar air setelah proses pengeringan. Nanti di sini untuk proses pengeringan menggunakan sistem matahari terjadi penurunan kadar air 10% selama 20 menit. Ini untuk hasil pengujian dengan menggunakan mesin dan matahari, mesin pengering. Ini menggunakan matahari. Ini harus memang kita menggunakan mesin pengering, turunnya 18%, dan untuk sinar matahari ini 10%. Jadi lebih efektif menggunakan mesin pengering. Terus harus memang mesin pengering menggunakan solar cell, kita bisa atur untuk kondisinya. Jadi tetap jalan untuk proses produksi dibandingkan yang menggunakan matahari. Kadar air ini yang tadi kita buat untuk grafik penurunan air menggunakan mesin. Ini 80%. Ini menggunakan mesin ini untuk menggunakan matahari. Grafik hasil pengujian kadar air menggunakan mesin pengering kulit ikan dapat menurunkan kadar air selama 18% selama 20 menit. Hasil pengujian dengan menggunakan sinar matahari dapat menurun 10% selama 20 menit. Hasil ini menunjukkan bahwa alat pengering kulit ikan menggunakan sistem solar cell dapat membantu mempercepat 2 kali lebih cepat dari proses tradisional. Efisiensi perbandingan antara mesin dan sinar matahari manual pengeringan selama 20 menit. Efisiensi mesin ini untuk perhitungannya. Nanti untuk efisiensi mesin itu 18%, efisiensi manual itu 10%. Nanti roadmap melakukan perkembangan terhadap perkembangan alat pengering, terus melakukan perbaikan pada proses pengujian terhadap waktu dan proses dengan perbandingan lebih detail. Kesimpulan, hasil pembuatan alat didapat dimensi panjang 1000 mili dan lebar 1000 mili dan tinggi 1500 mili dengan 8 slot atau tatakan. Ini menggunakan material stainless. Karena berhubungan dengan makanan kita lebih higienis, agar lebih higienis, dan ini tidak ada karat dan sebagainya. Terus yang kedua, hasil yang didapat dari pengujian kinerja mesin pengering kulit ikan menggunakan sistem solar cell ini adalah mesin dapat menyalakan lampu dengan suhu 32 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam jika baterai terisi penuh dan lampu dinyalakan pada semua slot. Yang ketiga, hasil pengujian alat pengering kulit ikan menggunakan sistem solar cell untuk mempermudah pengeringan ikan di saat musim hujan. Berdasarkan hasil data pengujian dapat disimpulkan bahwa pengering kulit ikan dengan skenario sebagai dapat meningkatkan dan mempercepat proses pengeringan. Nanti yang keempat, ini pengeringan menggunakan mesin pengering kulit ikan menggunakan sistem solar cell menurunkan kadar air 15% dengan suhu 37 derajat Celcius selama 20 menit. Terus yang kelima, pengeringan menggunakan sinar matahari menurunkan kadar air 5% dengan suhu 32 derajat Celcius selama 20 menit. Ini kita melakukan seminar, lakukan seminar, ini tanggal 16 Oktober 2021 diseminarkan di Sentrinov atau Politeknik Negeri Jember. Terus ini untuk jurnalnya. Nanti untuk untuk foto serah terima saya lupa belum saya masukin. Nanti pas saya kirim untuk slide-nya saya kasih untuk fotonya. Baik, Bapak, siapa? Bapak materinya punten dikirim lewat ya. Ya, siap. Oke, terima kasih untuk presentasi saya. Mungkin Mbak Ica gimana lanjutannya? Mangga dikirim sekarang saja, Pak. Ini